Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Understanding the Intention to Adopt Cloud-Based Counting Information System in Jordanian SMIS. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lukman Al Fuadi dengan NPM 339. Saya Yasidatin Nuraini dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalenisa, NPM 240 130 10323. Saya Nurisa Safira dengan NPM 240 130 10297. Saya Putri Azhara Ramadhani dengan NPM akhiran 010. Perkenalkan, nama saya Sinta Widi Cahyani dengan nomor NPM akhir 045. What are SMEs? SMEs play a major role in developing economies. Cloud-based AIs help SMEs reduce IT costs and improve operation. However, in Jordan, many SMEs have not adopted this system. The study uses the TUI framework to understand what influences adoption. Nah, jadi di sini kita bakal bahas dulu tentang UKM atau SMEs. UKM itu punya peran yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Tetapi sayangnya masih banyak UKM yang punya keterbatasan, kayak dari segi biaya IT dan pengelolaan data. Nah, CBAIs atau sistem akuntansi berbasis cloud ini sebenarnya bisa jadi solusi. Sistem ini bisa bantu UKM buat mengurangin biaya operasional, lebih efisien dan aksesnya juga lebih fleksibel banget. Bisa dari mana aja asal ada internet. Tetapi, meskipun udah ada solusi kayak gini, faktanya di Yordania masih banyak banget UKM yang belum mau atau belum siap buat memakai sistem ini. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencoba mencari tahu kenapa sih mereka belum pakai dengan pakai pendekatan TUI. Jadi dilihat dari sisi teknologi, organisasi, dan lingkungan, seperti itu. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian literatur review and hypothesis development. Dari penelitian ini yang membahas tentang niat UKM di Jordania dalam mengadopsi sistem informasi akuntansi berbasis cloud atau CBAIs. Berbagai literatur terdahulu menunjukkan bahwa cloud-based AIs dapat memberikan banyak manfaat bagi UKM, antara lain seperti efisiensi biaya, fleksibilitas dalam akses data, peningkatan efisiensi operasional, dan kemudahan kolaborasi secara real time. Di sisi lain, sistem AIs tradisional cenderung memiliki kekurangan seperti biaya instalasi dan pemeliharaan yang tinggi, kompleksitas sistem, serta ketergantungan pada perangkat keras yang mahal. Oleh karena itu, banyak UKM yang mulai mempertimbangkan lagi untuk beralih ke sistem berbasis cloud. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja TOE yang merupakan singkatan dari Technology Organization Environment. TOE ini merupakan model yang umum digunakan untuk menganalisis adopsi teknologi dalam organisasi dan membagi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan adopsi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada faktor teknologi, yang kedua ada faktor organisasi, dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Melalui kerangka TOE ini, peneliti dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh dalam mendorong atau menghambat niat adopsi CBAIs oleh UKM tersebut. Dari konteks teknologi itu sendiri dikembangkan menjadi 2 hipotesis. Yang pertama ada perceived usefulness atau kegunaan yang dirasakan dapat berpengaruh positif terhadap niat adopsi. Nah, ini terjadi apabila semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin besar pula kecenderungan untuk mengadopsi sistem tersebut. Lalu ada security concern atau kekhawatiran terhadap keamanan data yang dapat berpengaruh negatif. Nah, kekhawatiran ini dapat menjadi hambatan bagi UKM dalam memanfaatkan teknologi cloud.
dari sisi organisasi, terdapat dua faktor penting. Yang pertama ada top management support, yaitu sejauh mana pimpinan organisasi mendukung adopsi teknologi. Dukungan dari manajemen puncak sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan teknologi baru ini. Lalu ada organizational readiness, yaitu kesiapan organisasi dari sisi finansial dan teknis. Jika UKM memiliki kesiapan yang memadai, mereka lebih mungkin untuk mengadopsi sistem tersebut atau CBAIs. Dan yang terakhir, dalam konteks lingkungan juga memiliki dua faktor eksternal. Yang pertama, competitive pressure, yaitu tekanan dari pesaing. Ini terjadi ketika kompetitor mengadopsi teknologi baru, maka UKM akan merasa terdorong untuk tidak ketinggalan dari teknologi tersebut. Dan yang terakhir ada supplier computing support, yaitu dukungan dari penyedia layanan cloud itu sendiri. Jika dukungan teknis dan layanan dari penyedia dianggap andal dan cukup memadai, UKM akan lebih percaya diri untuk mengadopsi atau memilih sistem tersebut. Di sini saya akan menjelaskan research and method. The study uses a quantitative methodology with a survey approach to collect data from manufacturing SMEs in Jordan. The questionnaire is designed with items based on past literature and construct are measured using a 5-point Likert scale. The data collection process involved an online survey over a 3-month. The target respondents in this study were SMEs owners or managers. Furthermore, the analysis on the data in this study used PLS-SEM. Jadi, penelitian ini tuh menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan survei yang dilakukan dengan mengumpulkan data UKM manufaktur dari Jordania. Kuesioner ini dikembangkan dengan tinjauan literatur pada sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sesuai dengan teoritis yang kuat. Nah, data ini tuh dikumpulkan melalui kuesioner yang sudah dirancang untuk mengukur konstruk teoritis yang sesuai dan relevan dengan CBAIS. Survei ini dilakukan secara online gunanya agar memudahkan dalam aksesibilitas dan efisiensi dalam menjangkau responden. Sebelum survei utama, dilakukan studi percontohan dengan 40 UKM untuk menguji dan menvalidasi instrumen survei. Studi percontohan ini bertujuan untuk memastikan validitas. Apakah instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur? Terus reliabilitas, yaitu konsistensi pengukuran dan kesetaraan terjemahan, atau jika ada terjemahan dari kuesioner. Lalu, target dari survei ini adalah pemilik atau manajer UKM. Kenapa sih mereka yang dianggap sebagai target? Jadi, mereka itu dianggap memiliki pengetahuan dan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait adopsi teknologi di suatu perusahaan. Hasilnya, dari 500 kuesioner yang disebarkan, 173 dikumpulkan, menghasilkan tingkat respon sebesar 35%. Data yang terkumpul kemudian diproses menggunakan perangkat lunak SPSS untuk mengidentifikasi dan membersihkan data dari potensi kesalahan atau inkonsistensi, seperti duplikasi, data yang tidak relevan, kesalahan struktural, dan yang tidak lengkap, serta data yang kemungkinan hilang. Setelah proses pembersihan data, 156 dari 173 data dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data ini dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLS-SEM dengan perangkat lunak Smart PLS. Kenapa sih metode ini dilakukan atau dipilih?
Nah, metode ini, PLS-SDM ini dianggap cocok untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan berfokus pada pengembangan teori serta kemampuannya untuk menangani model yang kompleks. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide 6 dan slide 7, yaitu tentang results and discussion. Yang pertama di sini results atau hasil dari apa yang telah kita observasi. Yang pertama kita menggunakan measurement model atau model yang berfokus pada pengukuran dan penilaian secara kuantitatif terhadap perubahan dan perkembangan individu dalam konteks pembelajaran atau program tertentu. Model ini saat kita mengevaluasi, kita menggunakan model pengukuran berdasarkan yang pertama internal reliability atau IR, selanjutnya ada convergent validity atau CV, dan discriminant validity atau DV. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari evaluasinya, kita akan mendapatkan reliabilitas konstruk diukur dengan Cronbach alpha, semua nilai lebih besar daripada 0,70 dan menunjukkan reliabilitas tinggi. Kemudian yang kedua ada convergent validity atau CV, dikonfirmasi lewat item loadings yang lebih besar daripada 0,7, dan composite reliability CR lebih besar daripada 0,7. Kemudian average variance extracted AV lebih besar daripada 0,5, dan semua nilai memenuhi ambang batas valid secara konvergen. Kemudian yang ketiga discriminant validity, diuji pakai Fornell Letter Criterion, nilai akar kuadrat FV vs korelasi antar konstruk, dan hasilnya dari discriminant validity ini semua nilai akar kuadrat AV angka diagonal di tabel 2 lebih besar dari korelasi antar konstruk DV tercapai. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang ringkasan diskusi atau discussion dengan menggunakan konteks teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa perceived usefulness atau PU atau persepsi kegunaan merupakan faktor penting yang mendorong minat untuk mengadopsi CB AIS di kalangan UKM di Yordania. Temuan ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya, menyebutkan bahwa perusahaan belum menyadari manfaat sistem CB, namun hasil ini sejalan dengan studi yang lebih baru. Makna yang menunjukkan bahwa organisasi mulai menyadari manfaat dari penggunaan sistem CB. Penelitian ini menekankan bahwa UKM melihat CB AIS memberikan banyak keuntungan, antara lain, yang pertama, membuka peluang bisnis baru, yang kedua, mengurangi biaya TI atau SI, yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian keuntungan-keuntungan ini dianggap lebih unggul dibandingkan sistem tradisional. Sebaliknya, security concern atau SC atau kekhawatiran terhadap keamanan ditemukan menghambat adopsi CBAIS. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap keamanan bisa menjadi penghalang dalam penerimaan teknologi baru oleh UKM. Karena itu, perhatian terhadap aspek keamanan sangat penting. UKM perlu mempertimbangkan masalah keamanan sejak awal proses pengambilan keputusan. Penyedia CBAIS juga harus menyadari bahwa kurangnya jaminan keamanan bisa menjadi hambatan besar dalam proses adopsi sistem mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman rekan saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil dari evaluasi model struktural. Tujuan dari evaluasi model struktural ini adalah untuk melihat seberapa kuat dan signifikan hubungan antara variabel yang diuji dalam penelitian, serta untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model ini dalam memprediksi intention to adopt CBAIS. Di sini kita bisa lihat dari nilai adjusted R kuadrat sebesar 0,45, yang artinya sekitar 45% dari variabilitas net adopsi sistem akuntansi berbasis cloud ini dapat dijelaskan oleh 6 faktor utama dalam model ini. Nilai ini menunjukkan model yang memiliki daya prediksi yang cukup baik, terutama dalam konteks sosial atau perilaku seperti ini. Dapat kita lihat hasil pengujian hipotesis.
semua 6 hipotesis yang diterima secara statistik karena memiliki nilai P kurang dari 0,05, yang artinya hubungan antar variabel dalam model ini signifikan. Dua faktor yang paling berpengaruh kuat terhadap nilai adopsi ini adalah competitive pressure senilai 0,284 dan juga organizational readiness nilai 0,266. Dan satu-satunya faktor yang memberikan pengaruh negatif adalah security concerns nilai minus 0,167 yang menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap keamanan menjadi hambatan dalam mengadopsi sistem CBIS ini. Yang kemudian dapat disimpulkan, hasil ini menunjukkan bahwa model TOA Technology Organization Environment yang digunakan dalam penelitian ini valid dan mampu menjelaskan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan UKM di Yordania untuk mengadopsi sistem akuntansi berbasis cloud atau CBIS ini tadi. Pada slide ini, saya akan membahas hasil dari penelitian berdasarkan konteks organisasi dan lingkungan yang mempengaruhi niat UKM di Yordania untuk mengadopsi sistem akuntansi berbasis cloud atau CBIS. Dalam konteks organisasi, dari sisi organisasi, terdapat dua faktor penting. Yang pertama yaitu top management support atau dukungan dari manajemen puncak. Faktor ini sangatlah penting karena tanpa dukungan dari pemimpin, proses pengambilan keputusan untuk mengadopsi teknologi seperti CBIS ini bisa terhambat. Dukungan ini bisa berupa komitmen secara langsung, alokasi sumber daya, dan juga keterlibatan dalam strategi. Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya dari Lutfi dan Hayer yang menyebutkan bahwa manajemen puncak berperan besar dalam mendorong inovasi teknologi. Kemudian, organizational readiness atau kesiapan organisasi juga berperan penting. Kesiapan ini mencakup kemampuan teknis dan finansial suatu UKM dalam mengimplementasikan sistem baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM yang lebih siap secara teknis dan finansial memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengadopsi sistem CBIS ini. Ini juga mendukung hasil dari studi Al-Hisar dan rekan-rekannya di tahun 2021. Kemudian ada yang kedua yaitu konteks lingkungan. Yang kemudian kita beralih ke konteks lingkungan yang dapat mencakup dua faktor penting. Yang pertama yaitu competitive pressure atau tekanan kompetitif, yang ternyata menjadi faktor yang paling dominan mendorong niat adopsi, yang dimana artinya UKM merasa terdorong untuk mengadopsi CBIS ini karena ingin tetap kompetitif di tengah persaingan besar. Mereka tidak ingin tertinggal dari pesaing yang sudah lebih dulu menggunakan sistem berbasis cloud. Hal ini sejalan dengan studi Lutfi tahun 2016 yang menyatakan bahwa tekanan dari pesaing dan pasar sangatlah mempengaruhi keputusan adopsi teknologi. Kemudian supplier computing support atau dukungan dari penyedia teknologi juga terbukti signifikan. Ketika penyedia teknologi memberikan pelatihan layanan teknis, pemeliharaan sistem, bahkan layanan bantuan 24 jam, maka kepercayaan UKM terhadap teknologi ini dapat meningkat. Hal ini menurunkan persepsi resiko dan meningkatkan keyakinan mereka untuk mengadopsi sistem CBIS ini. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Studi ini secara komprehensif menilai faktor-faktor yang mempengaruhi dari niat untuk mengadopsi sistem informasi akuntansi berbasis cloud atau CBIS pada usaha mikro dan menengah di Yordania dengan menggunakan kerangka TOE atau Technology Organization Environment. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 faktor yang secara signifikan mempengaruhi niat tersebut. 6 faktor itu adalah persepsi kemanfaatan atau kalau bahasa Inggrisnya disingkat itu PO, terus kekhawatiran keamanan, sudah ada dukungan manajemen puncak,
lalu ada kesiapan organisasi dan tekanan kompetitif, dan yang terakhir ada dukungan penyediaan teknologi. Baik, di sini saya mencatat 3 poin penting. Yang pertama yaitu ada significant influence of sig factor tested, dan yang artinya adalah pengaruh signifikan dari ke-6 faktor yang telah diuji. Nah, dari hasil analisis terhadap 156 pemilik UMKM manufaktur di Yordania, ditemukan bahwa semua variabel dalam model TOE berpengaruh signifikan terhadap niat adopsi CBIS. Dari yang pertama yaitu ada persepsi kemanfaatan. Di sini berpengaruh mendorong adopsi karena CBIS dianggap meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya IT. Lalu yang kedua ada kekhawatiran keamanan. Di sini berpengaruh menghambat karena ada kekhawatiran terhadap perlindungan data dan keamanan sistem cloud, yang dimana masyarakat takut data mereka bocor atau disalahgunakan karena lemahnya sistem keamanan pada CBIS tersebut. Lalu ada dukungan manajemen puncak, ini berpengaruh sangat penting karena keputusan adopsi teknologi ditentukan oleh pemimpin organisasi. Jika pemimpin organisasi tersebut mengambil keputusan yang salah, maka sangat berpengaruh kepada pemilik UMKM yang menggunakan CBIS tersebut. Lalu ada kesiapan organisasi. Di sini UMKM yang memiliki sumber daya teknis dan finansial yang memadai lebih siap mengadopsi BIS daripada yang tidak memiliki sumber daya teknis atau finansial yang memadai. Begitu. Selanjutnya ada tekanan kompetitif. Di sini adalah faktor paling dominan di mana UMKM terdorong mengadopsi CBIS untuk menjaga daya saing. Karena pemilik UMKM yang menggunakan CBIS pastinya lebih efektif daripada yang tidak menggunakan. Lalu selanjutnya ada dukungan penyediaan teknologi. Di sini dukungan teknis dan pelayanan dari vendor mendorong rasa percaya diri untuk mengadopsi sistem, yang dimana ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri pemilik UMKM untuk bersaing atau yang lainnya. Lalu selanjutnya nomor 2 ada TOE, Framework Proof Relevant atau model TOE terbukti relevan, yang dimana ini model TOE efektif menjelaskan 45% variasi dalam minat adopsi CBIS, membuktikan bahwa kombinasi faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan sangat relevan dalam konteks UMKM di negara berkembang. Di sini menjelaskan bahwa model TOE ini sangat relevan atau cocok begitu untuk UMKM di negara-negara berkembang. Lalu yang terakhir ada practical implication atau implikasi praktis. Di sini penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada penyedia layanan di cloud, pembuat kebijakan, dan pelaku bisnis tentang bagaimana merancang pendekatan adopsi yang lebih efektif di sektor UMKM. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh penyedia layanan. Yang pertama ini ada awareness and education campaigns atau kampanye edukasi dan sosialisasi, di mana penyedia layanan cloud sebaiknya mengadakan seminar dan pelatihan yang ditujukan untuk pemilik UMKM guna meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat dan penggunaan CBIS, sekaligus mengurangi persepsi kesulitan dalam penggunaannya. Lalu yang kedua ada Security Assurance Initiative atau penguatan aspek keamanan. Mengingat keamanan merupakan hambatan utama, penyedia layanan seharusnya perlu meningkatkan transparansi mengenai kebijakan keamanan, memberikan sertifikasi keamanan, dan memastikan adanya perlindungan data yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, sehingga semakin banyak calon-calon pengguna layanan yang mereka jual. Lalu selanjutnya ada top management engagement atau keterlibatan manajemen puncak yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini sangat penting bagi perusahaan untuk mendorong keterlibatan manajemen puncak dalam pengambilan keputusan, yang dimana manajemen puncak ini memegang keputusan akhir
Jika keputusan yang diberikan buruk, maka para UMKM akan terdampak juga. Lalu memberikan pelatihan agar mereka memahami manfaat CBIS. Lalu selanjutnya ada enhance technical and financial readiness atau peningkatan kesiapan teknis dan finansial. UMKM perlu menilai dan meningkatkan infrastruktur serta sumber daya IT mereka. Pemerintah atau lembaga keuangan dapat memberikan insentif seperti subsidi atau keringanan pajak untuk mendukung adopsi sistem ini. Dimana jika insentif ini diterapkan dapat mempermudah dan meringankan beban UMKM sehingga dapat berkembang pesat. Lalu yang terakhir ada supplier support system atau dukungan teknis dari penyedia teknologi. Di sini vendor CBIS perlu menyediakan layanan pasca penjualan yang kuat seperti dukungan teknis 24 jam per minggu, pelatihan pengguna, dan sistem yang mudah disesuaikan guna memudahkan proses adopsi bagi UMKM.